Hai, ketemu lagi, good morning. Jadi pagi ini aku membuat video karena di kolom komentar itu kemarin ada sebuah pertanyaan bagaimana kalau ketika kita sudah join di kapal itu kita underperformance atau performance kita tidak bagus gitu loh. Sebenarnya ini pertanyaan yang gimana ya, agak kurang mengenakan untuk dibahas karena aku juga gak mau ngebahas tentang hal-hal buruk tentang kinerja kalian, tapi karena aku pikir ini sebuah pertanyaan yang bagus, jadi ini bukan juga merupakan sebagai saran untuk kalian semua yang akan join di Kapal River. Jadi tidak ada salahnya jika aku membahas tentang hal ini ya. Jadi aku akan jelaskan step by step dari awal. Jadi aku nggak akan menjudge kalau kalian itu kurang performan, kalian akan dipecat, nggak seperti itu bro. Jadi aku akan jelaskan dari awal. Jadi di Viking itu, di Viking River, aku ini berbicara tentang Viking, aku nggak berbicara tentang company lain karena kalau company lain, aku nggak tahu sistemnya di sana bagaimana. Jadi di Viking River itu ada yang namanya masa probation. Jadi kalau kalian kerja di Viking, kalau kalian sudah join, kalian akan ada yang namanya masa percobaan selama 3 bulan. Jadi mirip dengan kerja di hotel ya, ada masa probation. Jadi selama 3 bulan itu kalian akan mendapatkan evaluasi, kalian akan bertemu dan kalian akan bertatap muka dengan Maitre D. Kalau di restoran namanya Maitre D, atasan kita, tapi kalau di departemen lain, kalau kalian misalnya di kitchen, kalian akan berbicara dengan chef kalian, kalian akan dinilai performa kalian, apa yang kurang, apa yang bagus gitu loh. Kalau di housekeeping, kalian akan dinilai oleh housekeeper. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan juga bertemu dengan hotel manager ya. Jadi kalau di kontrak pertama aku itu, aku berbincang tatap muka dengan Maitre D, istilahnya interview lah, interview sederhana, interview dengan Maitre D, dengan hotel manager juga. Nanti kita di sana itu akan diberitahu kamu itu kurangnya di mana, dari mana, yang segi apa yang perlu diimprove dari kinerja kamu, dan apa saja yang sudah bagus gitu loh. Apa saja yang sudah bagus itu dipertahankan, yang kurang ditingkatkan gitu loh bro ya. Jadi tadi kalian juga diberikan sebuah kertas, sebuah form, nanti kalian isi sendiri bagaimana menurut kalian kinerja kalian gitu loh. Tapi kalian mengisi sendiri, tapi nanti juga diisi juga oleh atasan kalian gitu loh. Jadi atasan kalian itu nanti mereka akan melihat apakah yang kalian tulis di form itu sudah sesuai dengan apa yang dia lihat selama kalian bekerja gitu loh, menurut penilaian mereka. Dan form ini juga nanti akan kalian bisa dapatkan secara online ya. Jadi setelah evaluasi kalian selesai, nanti hasil penilaian itu bisa kalian download online di aplikasi Viking, di Success Factor ya, atau kita biasa sebut My Viking HR. Di aplikasinya itu ya, nanti kalian bisa download, kalian bisa lihat bagaimana penilaian atasan kalian gitu loh bro ya. Jadi untuk masalah kalau kalian sekarang performancenya kurang, kalau kalian itu kinerjanya kurang bagus, sebenarnya kalau dari masalah skill ya itu masih bisa dimaklumi, karena aku tuh juga kerja nggak begitu profesional. Jadi di kontrak pertama itu jujur aku masih banyak kekurangan, aku akui saja kekurangan aku, tapi masih bisa dimaklumi oleh atasan gitu loh bro ya, selama kalian tuh masih punya attitude yang baik gitu loh. Jadi kalau kalian udah kerja di Viking, kalian disuruh apa dengan bos kalian, kalian dengarkan gitu loh ya, jangan melawan gitu loh. Walaupun kalian punya segudang segudang pengalaman, walaupun kalian sebelum kerja di Viking kalian punya posisi, mungkin pernah menjadi manajer, tapi ketika kalian sudah join di Viking, kalian harus memulai karir di Viking gitu loh. Kalian harus menurut dengan atasan kalian gitu loh bro ya. Bukan berarti kalian ketika sudah punya pengalaman kalian merasa wow di Viking, bukan begitu bro ya. Jadi gitu bro ya, attitude itu lebih penting karena skill itu bisa dipelajari gitu loh bro ya. Jadi kalian jangan takut bro ya, selama kalian bukan orang yang aneh-aneh gitu, kalian masih bisa bertahan di Viking gitu loh bro ya. Tapi memang kalau masalah skill, kalian ya kalau memang belum bisa di suatu hal, jangan selamanya kalian tidak bisa, harus ada peningkatan step by step ke depannya gitu loh bro ya. Tapi yang paling parah sih emang itu ya masalah attitude.
Kalau masalah attitude itu kalian bisa dapat warning. Tapi tergantung juga kalau materi D-nya agak strict ya, kalian dapat warning sekali aja kalian udah bisa dikeluarkan, bisa di-cut kontrak kalian. Tapi kalau materinya agak polos, agak baik gitu ya, ya kalian dapat warning sekali, kalian dikasih lagi keringanan, mungkin warning kedua, warning ketiga, baru kalian dikeluarkan, baru di-cut. Dan masalah warning ini bukan cuma dari atasan kalian yang bisa ngasih warning ya. Misalnya kalian kerja di restoran kan atasan kalian materi D. Jadi untuk yang masalah warning ini yang bisa ngasih itu bukan cuma materi D. Selama mereka punya bar di sini, mereka bisa ngasih warning gitu loh. Entah itu dari hotel manager, bahkan chef pun bisa ngasih warning. Jadi aku kasih cerita ya. Selama aku 3 kontrak kemarin di Viking ya, udah 2 kali aku melihat kasus orang di-cut gitu loh. Yang pertama sih masalahnya karena emang dia itu nggak disukai orang, nggak disukai rekan kerja, karena satu, dia orangnya, bukan aku menghina ya, dia tuh orangnya agak, sorry aku harus bilang, dia tuh orangnya agak tell me gitu loh. Diajak gini dia nggak ngerti, diajak gitu dia nggak ngerti. Kan kita tuh merasa jengkel gitu loh. Tapi kita sebagai rekan kerja, dia awal-awal kita masih bisa memaklumi gitu loh bro. Tapi suatu saat dia itu telat bro, dan dia tuh telat kerja dinner, dan dia terlihat dengan keadaan yang sedikit mabuk gitu loh. Karena mabuk itu kan salah satu hal yang kurang bisa ditoleransi. Tapi masih bisa ditoleransi jika kita itu punya ikatan yang baik dengan atasan kita punya relasi yang baik dengan teman kita. Kalau kita mabuk itu masih bisa ditoleransi, karena jujur setelah dinner biasanya kita sedikit minum, tapi nggak dalam keadaannya sampai mabuk olengnya, sekedar minum alkohol. Tapi untuk kasus orang ini kan dia itu gimana ya, kerja biasa-biasa aja gitu, diajak ngomong kurang nyambung gitu kan. Nah itulah suatu saat dia itu ketahuan datang telat kerja dinner, dan dia dengan kondisi yang agak sedikit oleng gitu lah, kelihatan lah agak mabuk. Nah kan karena kita sudah merasa jengkel dari awal dengan dia ya, dan orang itu dilaporkan ke materi D, dan materi D pun melaporkan orang itu ke captain, dan dari captain orang itu mendapatkan yang namanya alcohol test, dan hari itu juga dia kadar alkoholnya melebihi batas yang sudah distandarkan oleh Viking, dan dia malam itu juga dia harus packing luggage-nya dan pulang ke negaranya gitu loh bro ya. Dan kasus yang kedua hampir sama orangnya memang nggak bisa kerja, dan dia itu ketahuan melakukan beberapa kesalahan gitu loh. Yang pertama, dia itu ambil kopi, tahu kan kopi mesin itu. Nah dia ambil kopi itu, buat kopi dari kopi mesin di atas, di bar, di tempat tamu. Dan pas saat itu lewat ya, kalau nggak salah hotel manager lewat. Nah dia ketahuan, dan dia dikasih warning. Tapi saat itu kita tuh punya metode yang cukup baik ya. Ini kasus di tahun 2022, jadi metode ku waktu itu cukup baik. Dia dikasih warning sekali, dia masih di kapal, jadi dia belum dipecat, dan dia masih bisa kerja normal gitu loh bro ya. Cuma dapat warning 1 kali. Terus yang bikin parah itu kan waktu dia itu gimana ya, dia tuh sampai nggak datang kerja breakfast. Jadi dia malamnya tuh dia dibilang keluar dengan cabin mate-nya. Ini orang yang dipecat ini orang apa ya, orang Romania kalau nggak salah ya, orang Romania. Dia tuh malamnya keluar di Budapest, tapi paginya dia nggak balik-balik ke kapal, dan dia tuh nggak kerja breakfast. Kan ini udah parah loh. Dia pagi nggak kerja breakfast, dia dibilang keluar dari malam hari habis dinner tuh oleh cabin mate-nya, dan tahu-tahu dia datang pas lunch. Nah pas lunch itu dia itu udah materi udah jengkel, teman-teman udah jengkel, tahu-tahu dia datang kerja lunch, breakfast dia nggak datang, padahal dia tuh waktu itu dia tuh schedule-nya kerja gitu loh, dia nggak dapat schedule libur waktu itu. Nah karena kita kesel itu ya, kita gini, kasusnya ini jadi tambah besar gitu loh. Dan
dia tuh akhirnya dikasih warning lagi, dan saat itu juga dia itu di cut kontraknya dan dia pulang ke negaranya gitu loh bro ya. Ada kasus lagi nih, ada kasus yang ketiga juga nih, ada kasus yang ketiga juga. Ini yang kena nih cewek orang Bulgaria. Jadi waktu itu dia itu ini salah satu kasus yang masih aku ingat aja, sebenarnya ada beberapa lagi, cuman aku akan ceritakan salah satu aja. Jadi videonya nggak terlalu panjang. Jadi waktu itu dia tuh ketahuan ambil minuman di pantry. Yang in charge di pantry itu waktu itu aku tuh waktu itu in charge di pantry. Jadi pantry itu semacam store minuman kayak bir, kayak jus. Itu kan kita nyetok di sana. Pas dia itu libur, dia tuh libur. Dia ke pantry pakai baju bebas, minta bir sama aku kasih, ayo ambil aja gitu loh. Kan aku emang orangnya ya santai lah, nggak terlalu strict, tapi ya aku inventory juga gitu kan waktu itu. Aku kasih, dia ambil kan. Nah pas dia ngambil itu kan aku di restoran kerja, aku nggak di pantry. Cuman memang waktu itu pantry-nya kosong, aku kasih ambil aja. Pas itu chef lewat, eksekutif chef, dia lihat dia ambil minuman di pantry, dan kasusnya itu jadi ya besar gitu loh bro ya. Kasusnya jadi besar kan. Nah, cewek ini emang juga sebelumnya dia udah kena warning, tapi aku lupa warningnya kenapa. Ya warningnya karena dia telat. Warning pertama karena dia telat, terus dia ketahuan lagi dia ambil minuman di pantry, dan yang pergoin dia itu eksekutif chef. Dan saat itu dia kena warning juga. Kena warning, tapi cewek ini bukan dipecat. Dia itu kan vacation, jadi orang vacation itu, orang Eropa itu mereka dapat vacation. Ini tengah-tengah kontrak, cuti gitu maksudnya. Nah pas habis cuti itu dia nggak balik ke kapal gitu loh. Jadi cutinya habis, harusnya dia balik ke kapal tapi dia nggak balik. Mungkin karena dia malu, udah dapat 2 kali warning, jadi dia tidak balik ke kapal. Jadi dia meresignkan diri dia gitu loh ya. Jadi aku kira masalah warning itu atau masalah performa yang kurang itu dari skill kalian masih bisa dipelajari, masih bisa ditingkatkan, masih bisa dimaklumin ya, asal kalian punya bisa menjalin relasi yang baik antara metode kalian, antara rekan kerja kalian. Masalah skill itu kalau kalian kurang itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dipelajari, tapi harus ada perkembangan ya gitu bro ya. Jangan kalau kalian merasa nggak bisa itu kalian terus-terusan kayak gitu, jadi harus ada peningkatan ke depannya. Yang masalah itu adalah yang masalah attitude ya. Kalian kalau mau join di Viking itu kalian ya harus rajin, harus nurut gitu loh bro ya. Jangan berantem, jangan merasa sombong gitu loh bro ya. Karena kalau kalian sombong itu ya, walaupun kalian punya pengalaman segudang, walaupun kalian pernah jadi bos sebelumnya ya, ketika kalian kerja di Viking, rendahkan hati kalian gitu loh. Jangan merasa, walaupun kalian bisa, jangan merasa kalian itu wow gitu loh. Karena kita itu kerja di restoran itu kita kerja sama tim, kita capek bareng gitu loh, kita santai bareng gitu loh bro ya. Jadi ya kalian harus bagaimanapun kalian harus bisa saling bekerja sama dengan teman kalian. Karena jujur kerja di kapal river itu, kerja di kapal pun dimanapun ya di luar negeri ya, kerja di kapal itu bukan kerjaan yang mudah ya. Ya kita biasalah, kita under pressure kerja ya. Dan waiter tuh biasanya sering berantem dengan anak-anak kitchen masalah orderan ya. Jadi kalian harus maklumin itu. Tapi setelah kita berantem itu ya kita bayan lagi gitu bro ya. Jadi itu hal yang wajar. Jangan gara-gara kalian berantem sedikit kalian mau mukul orang. Jangan gitu bro ya. Rendahkan hati kalian. Karena kalian kerja di kapal tuh hal-hal seperti itu hal yang wajar bro ya. Tapi setelah itu ya kita baik lagi gitu bro ya. Aku kira itu saja. Kalau ada yang kurang ya silakan berkomentar. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan silakan berkomentar. Jadi kalau aku ada waktu untuk buat video, aku akan buatkan video. Dan videonya mungkin ya sederhana seperti ini dan sesuai yang aku tahu, sesuai pengalaman aku. Jadi kalau kalian ada yang kurang atau kalian ingin koreksi, silakan berkomentar. Dan jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Thank you. Bye. See you on the next video.